Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di podcast Hermes Place Hotel Banda Aceh barengan saya Tia dan juga Bapak General Manager Bapak Budi Syaiful. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Selamat datang kembali di podcast maksudnya Bapak. Ya. Nah ini kan kita memasuki bulan suci Ramadan. Sebelumnya saya juga pengen ngucapin selamat menunaikan ibadah Ramadan ya Pak ya. Tahun ini semoga hal-hal baik selalu datang, mulai dari kesehatan, Amin. kesempatan, kesuksesan, dan bahagia dunia akhirat. Amin. Oke, baik. Pak Budi, terima kasih sekali lagi. Kita kan mau membahas banyak hal yang pastinya ini nggak jauh-jauh dari namanya Ramadan. Dan podcast kali ini, Hermes Lover, kita akan ngebahas terkait dengan Royal Iftar with General Manager. Tapi sebelumnya nih Pak Budi, spill dulu dong. Tahun ini kan kita berbeda nih temanya dari tahun-tahun yang lalu. Sebenarnya boleh nggak di-spill tema kita bulan Ramadan kali ini apa? Kemudian apa yang membedakan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya nih? Monggo Pak. Baik. Jadi mungkin saya di awal ingin mengucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kelancaran di dalam menjalankan ibadah. Amin. Ya. Nah, sebetulnya ini adalah suatu kebiasaan ya. Jadi Hermes sudah mungkin kalau saya hitung sudah 5 kali lah selama 5 tahun. Ini Hermes memberikan beberapa konsep yang berbeda di dalam menjalankan dan mempromosikan Ramadan ya. Pertama dulu adalah konsepnya Kapadokia. Kemudian yang kedua kita membuat konsep Colors of India. Kemudian karena keberhasilan itu kita membuat lagi inovasi lain ya. Jadi kita membuat konsep, kalau saya tidak salah adalah konsepnya Aceh, ya, Arab, Cina, Eropa, dan Hindia. Kemudian tahun yang lalu juga sambutannya sangat luar biasa. Kita membuat konsep Maroko. Feels like Morocco. Feels like Morocco. Nah, tahun ini apa? Ya, jadi kita membuat sesuatu yang betul-betul berbeda, ya, yang lebih kreatif dan lebih inovatif juga out of the box ya. Nah, kita membuat konsep ngabuburit. Nah, jadi kita ingin semua tamu yang datang ke sini bisa menikmati mulai dari kedatangan sampai selesai ya. Jadi mereka datang ke sini disambut di lobi, kemudian juga begitu masuk disuguhi dengan beberapa foto booth ya. Dan juga seperti kita tahu beberapa kelebihannya adalah yang pertama yaitu untuk tahun ini adalah kita memberikan donasi. Jadi setiap pembelian itu ada donasi di dalamnya. Kita memberikan donasi kepada rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang terimbas dengan kemarin ada musibah banjir dan longsor ya. Nah, kita juga ingin membantu mereka. Nah, kemudian juga dari sisi produk dan pelayanan. Produk kita sudah tahu ya bahwa Hermes ini memang untuk makanan itu rasa, presentasi, kemudian termasuk dengan chefnya yang kita punya itu memang sudah betul-betul experience ya. Jadi tidak usah diragukan lagi untuk produk. Kemudian dari sisi pelayanan saya juga tekankan kepada seluruh karyawan agar di dalam memberikan pelayanan selama bulan puasa ini lebih ikhlas ya. Jadi itulah beberapa kelebihan. Di samping itu juga kita ada live entertainment setiap hari kecuali malam Jumat. Malam Jumat. Ya. Nah, itu mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan mengenai konsep Ramadan pada tahun ini. Iya, betul sekali ini Hermes Lover tadi sudah disebutkan oleh Pak Budi bahwasanya tema kali ini ngabuburit di Hermes ya Pak ya. Ya. Nah, sebelumnya juga ngabuburit itu memang kata yang sering kita ucapkan saat mau berbuka puasa. Betul. Nah, orang yang biasanya mereka berburu takjil. Betul. Jadi dengan adanya Hermes membuat tema yang seperti itu, orang-orang bisa kayak mengingatkan kembali masa-masa yang lalu lah gitu. Iya, itu yang ingin kita sampaikan kepada tamu-tamu ya, yang sedikit berbedalah dengan yang tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang lebih ditonjolkan di ngabuburit di Hermes ini apa nih Pak Budi? Apakah dengan dress code-nya, dengan foto booth-nya, atau dari menu makanan Nusantara? Ya, mulai dari kedatangan ya, kita memiliki parkir yang luas. Kemudian begitu masuk
kita sudah disambut dengan suasana yang berbeda. Ya, nanti bisa lihat di sana ada miniatur warung ya, yang sepertinya kalau kita lihat itu kembali ke zaman dulu. Ya, nah, kemudian pada saat sekarang juga mengenai pembelian tiket tidak ribet ya. Tahun ini kita sudah menggunakan barcode. Jadi mereka tinggal masuk aja. Jadi ada sisi efektif dan efisien ya. Nah, begitu mereka masuk juga kita bisa melihat dekorasi yang luar biasa. Ya. Betul. Dari kita kalau saya hitung-hitung mungkin ada sekitar 8 sampai 10 foto booth. Banyak sekali ya. Kita bisa melihat di mana saja kita bisa selfie ataupun kita bisa juga foto bersama dengan keluarga dan teman-teman. Iya, ini kan juga cocok ya untuk anak-anak zaman sekarang Gen Z yang Instagramable banget ya Pak. Betul, ya. Iya. Mau foto terus kemudian gabung-gabung sama teman-temannya. Kita juga ada banyak fasilitas tadi seperti parkir yang sangat luas, kemudian musola yang adem, nyaman, dingin, dan ini juga bisa menampung banyak sekali jamaah. Kemudian juga ada spot games. Ya, playground. Ada, betul. Ada. Di situ ada permainan zaman dulu seperti congklak. Kemudian ada kalau yang mau main catur, ada yang mau main halma. Di sana ada ludo gitu ya. Semuanya ada di situ. Semua di sana. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, duduk bareng keluarga terus ngobrol-ngobrol. Nah, juga selain indoor yang sangat luas, restoran, lobi dan juga yang lainnya, ini juga ada outdoor. Kita juga punya outdoor ya. Jadi nggak usah khawatir, outdoor kita juga sebetulnya agak tertutup sebagian gitu. Jadi kalau hujan nggak usah khawatir. Iya, karena juga beberapa waktu ini lagi musim-musim hujan. Betul, lagi musim hujan. Jadi kita antisipasi juga. Sebetulnya kan banyak tamu-tamu yang mereka prefer mau di dalam, ada yang mau di luar gitu. Kita senyamannya mereka lah. Mereka maunya di mana, di dalam atau di luar, silahkan saja. Tetapi apabila terjadi hujan tidak perlu khawatir. Ya. Jadi nggak perlu ngangkat-ngangkat lagi nih bejanya. Sudah prepare semuanya. Betul. Ini aman sekali pokoknya untuk cuaca yang lagi hujan-hujan gimana gitu ya Pak ya. Oke, Pak, tadi juga donasi udah kita bahas. Nah, sebelumnya juga dari Hermes Pariwisata Banda Aceh juga ikut andil berkontribusi untuk menyalurkan bantuan donasi ya Pak ya, ke PD Jaya dan juga yang kemarin Pak, cerita sedikit. Iya, jadi kebetulan kita juga bergabung dengan organisasi para asosiasi GM ya, jadi kita sempat memberikan donasi yang pertama itu ke PD Jaya ya, kemudian yang kedua kemarin kita ke Aceh Tengah, ke Takengon ya, dan kita di sana memberikan donasi berupa sembako ya ke dua tempat, yang satu di Kalasegi, yang satu lagi di daerah dekat ke daerah Bintang gitu. Dan sangat ya boleh saya katakan belum terlalu banyak perubahan ya dari yang semenjak awal bencana itu. Jadi saya kemarin merasa terharu dan bisa berbagi dengan saudara-saudara kita di sana. Tapi kalau akses sudah bisa Pak ya? Akses sudah bisa, tapi beberapa hari kemarin kan hujan yang sangat lebat ya. Jadi kita khawatir juga ada longsor susulan. Nah, masih dengan terkait donasi, apakah nanti donasi ini akan di share secara umum dari setiap tamu yang datang untuk berbuka puasa di sini, Pak? Iya, donasi itu kan kita kumpulkan dari rekan-rekan dari seluruh Nusantara ya, karena kita organisasinya besar. Kemudian nanti semua apa yang kita sumbangkan kita akan share ke seluruh anggota juga, dan ini adalah merupakan satu tanggung jawab kita juga ya, di dalam bekerja kita berorganisasi, dan kita berharap juga kita dapat memberikan manfaat untuk rekan-rekan kita. Iya, dan itu juga bentuk pertanggungjawaban kita, Pak ya. Oke. Pak, balik lagi ngabuburit di Hermes. Ini banyak sekali antusiasnya. Jadi, kenapa orang-orang harus memilih berbuka puasa di Hermes Pariwisata Banda Aceh? Karena banyak tempat ataupun tempat berfoto yang tadi disampaikan juga, dan yang pastinya lagi nih Pak, ini KJM ya, Hermes Lover bakal turun langsung ke lapangan untuk menyapa Hermes Lover semuanya. Betul ya Pak ya? Iya, insya Allah. Nah, kira-kira dalam konsep Royal Iftar with GM ini apa sih Pak
apa ya, kayak sekedar makna kehadiran seorang GM secara langsung menyambut para tamu yang datang. Ini kan jarang-jarang ada Pak di hotel manapun. GM datang bersalaman dengan tamu yang random sekali. Tapi Pak Budi Syaiful ini mau nih gimana nih? Ya, terpikir oleh saya sebetulnya Mbak Tia, saya ingin membuat sesuatu hal yang berbeda. Intinya, saya memiliki ide untuk bisa memberikan rasa terima kasih saya kepada para tamu yang sudah datang dan juga tamu-tamu lama yang loyal sudah bersama kita. Nah, konsep saya itu adalah berbuka puasa secara premium, kemudian hangat dan berkesan. Jadi kenapa dikatakan premium? Karena memang betul-betul kita sudah tahu Hermes ini tempatnya juga berkelas, kemudian dari sisi produk dan pelayanan juga berkelas. Nah, makanya saya katakan itu premium. Saya betul-betul ingin bersilaturahmi dan menjaga relasi yang baik dengan para tamu-tamu yang baru gitu. Supaya kedepannya kan saya bisa berhubungan bisnis secara lebih dekat lagi dengan mereka gitu. Iya, walaupun Pak Budi ini bukan orang Aceh asli, tapi sebenarnya udah Aceh banget nih ya. Karena ada kami menyebutkannya pemulia Jame Adat Ketanyo. Betul. Iya. Dan Pak Budi kayaknya udah Aceh sekali lah. Udah bisa bahasa Aceh Pak ya. Ya, saya sangat berkesan dengan itu ya. Tadi pemulia Jame Adat Ketanyo itu ya. Makanya tadi yang pertama saya buat premium ya. Kemudian yang kedua saya ingin ada kehangatan juga di antara hotel, terutama karyawan dengan tamu-tamu ya. Kemudian yang ketiga saya ingin ada kesan gitu. Jadi mereka datang ke sini betul-betul berkesan. Mereka menikmati suasana yang itu yang tidak bisa dibeli. Ya, mungkin di tempat lain tidak ada, tapi di kita ada. Gitu. Iya. Jadi kapan lagi nih dilayani langsung dan juga disambut sama Pak GM gitu ya? Cuma di Hermes ya, Hermes Lover ya. Apalagi nanti Bapak tampil juga di live cooking ya? Ya, insya Allah. Jadi kenapa saya buat program ini? Insya Allah kalau saya bisa dari mulai penyambutan, kemudian juga apabila ada beberapa tamu-tamu khususnya yang grup akan saya servis mungkin ya, apa yang mewakili makanan apa yang kira-kira mereka sukai akan saya servis sendiri. Kemudian juga apabila ada yang ulang tahun saya akan berikan cake-nya kepada mereka, dan pada saat ada entertain mungkin kita biasanya memberikan kuis-kuis. Nah, nanti saya akan juga berikan kepada tamu-tamu berupa hadiah-hadiah lah gitu. Jadi untuk tamu dan juga Hermes Lover yang buka puasa di sini ngabuburit di Hermes, yang kebetulan juga ini kan lagi ulang tahun, bisa ngasih tahu nanti pas reservasi begitu ya, biar cepet langsung Pak Budi yang kita tampilkan ke depan. Jadi kapan lagi ngerayain ulang tahunnya oleh Pak GM, itu bisa dibuat semacam video kenangan terbaik ya, buka puasa dan juga dirayakan ulang tahun oleh Pak GM. Pak, sebenarnya kan setiap kalian datang kita memang sudah disambut oleh staf yang berpengalaman profesional di Hermes. Nah, menurut Bapak, kalau dari segi orang awamnya nih, masyarakat biasa, seberapa penting sih kami itu datang disambut oleh Pak GM di Hotel Bintang 5? Ya, kebiasaannya kalau ada tamu biasanya kan biasa aja lah, datang kemudian langsung ambil makanan. Tapi pada saat sekarang ini saya ingin terjun langsung. Saya ingin menyambut langsung dan saya ingin memberikan pelayanan yang terbaik ya, dan saya ingin memperkenalkan kuliner yang ada di Hermes Palace Hotel Banda Aceh ini, supaya mereka lebih, intinya satu sih, orang datang ke sini ingin nyaman. Jadi saya ingin memberikan kenyamanan itu kepada mereka. Dan mereka nanti bisa balik lagi bawa teman-teman yang lain. Iya, jadi saya berharap selain mereka menjadi loyal customer, saya juga berharap mereka menjadi advocate dari kita ya. Widih, cakep itu. Nah, fasilitasnya udah, kemudian banyak hal yang tadi donasi juga udah jelas sekali. Kapan lagi nih buka puasa ngabuburit di Hermes sambil berdonasi. Jadi amal jariahnya tuh terus mengalir ya Pak ya. Karena nanti akan kita salurkan kembali ke saudara-saudara kita yang terkena musibah, bencana, banjir juga longsor. Nah Pak, yang membedakan tema kita ngabuburit di Hermes dengan hotel-hotel yang lainnya seperti apa?
Ya, intinya yang membedakan Hermes ini harus selalu kreatif, inovatif, dan out of the box. The box. Ya, pemikiran-pemikiran itu yang kita perlukan sekarang, apalagi sekarang banyak sekali tantangan di bidang perhotelan ini ya. Banyak sekali kompetitor, jadi bagaimana kita bisa survive dalam bisnis ini? Ya kita harus itu tadi, kreatif, inovatif, dan memiliki pemikiran yang out of the box. Jadi tahun depan bakal ada yang lain lagi. Harus, jangan sampai tahun depan, kita selalu ada inovasi-inovasi kok. Oke, jadi berkelanjutan terus gitu ya. Harus sustain ya. Biasanya kan Pak, kalau seorang GM itu kan tampil saat menjemput tamu-tamu VIP kalau di Hermes, kita tahu sekali. Tapi Bapak punya pengalaman sendiri nggak sih yang nggak bisa Bapak lupain saat berinteraksi dengan tamu-tamu biasa nih? Tapi mereka yang kayak wah gitu. Ya, sebetulnya ada yang saya notice ya dari mereka itu, karena mereka datang ke sini, mereka sudah membayar dan mereka harus mendapatkan sesuai ya dengan apa yang telah mereka bayarkan ya. Namun saya juga menghimbau kepada tamu-tamu ya, karena saya sering sekali melihat mereka membawa mengkonsum makanan yang tidak habis. Itu yang saya sebetulnya agak sedikit kecewa ya. Jadi mudah-mudahan pada tahun ini semua juga kita mengkonsum makanan sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan berlebih ya. Kita berharap tidak ada yang mubazir lah. Iya. Nah, Boleh lapar mata ya Pak ya. Tapi jangan sampai ini mubazir. Betul. Iya, kita lapar mata tetapi tetap ya. Saya terharu dengan tadi kalau dikatakan pada saat beberapa tahun ini, apa yang membuat saya notice dari salah satu tamu, waktu itu ada anak kecil, dia mau ambil makanan, jadi orang tuanya memperingatkan ke anaknya, "Dek, kalau ambil jangan banyak-banyak ya, kasihan saudara-saudara kita yang di luar sana yang kelaparan," gitu. Jadi anaknya pun ikut ambil tapi sedikit aja gitu. Dan sampai sekarang Bapak masih mengingat? Masih saya mengingat itu. Wow, speechless. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Budi dari pengalaman interaksi dengan tamu terkait dengan anak kecil yang diajarkan sama orang tuanya untuk menghabiskan makanan, jangan sampai tersisa karena mengingat ada saudara kita yang kelaparan. Wow. Oke Pak. Kalau di bulan puasa itu pas-pas mau buka puasa kan buffetnya lagi ramai itu Pak. Bagaimana Bapak bisa memastikan kalau pelayanan royal tadi ini bisa sampai ke meja pengunjung? Ya, saya beberapa hari sebelum puasa ini kita kan intens ya dengan karyawan, relate dengan buka puasa ya, program buka puasa. Jadi saya ingin membuat suatu pelayanan yang lebih baik. Kemudian kuliner juga jangan sampai makanan itu habis atau jeda untuk refillnya terlalu lama ya. Kemudian saya juga mau mereka memilih kualitas dari bahan makanan yang terbaik juga, sehingga kita memberikan produk dan pelayanan ini yang maksimal ya, pelayanan yang prima. Oke. Terakhir ini Pak, untuk koordinasi antara GM dan juga seluruh departemen agar pelayanan tetap maksimal itu gimana di bulan puasa? Ya, sebetulnya kan kita sudah pernah membuat suatu program ya, bahwa tidak ada Superman, tetapi yang ada super team. Nah, jadi saya mencoba menggerakkan semua lini, semua departemen yang ada di hotel ini supaya kita bisa bekerja sama bahu-membahu dan bisa memberikan service yang the best. Gitu. Luar biasa sekali nih. Jadi untuk hari ini saja kita udah ramai sekali yang reservasi ya Pak ya. Iya. Dan kami juga masih menunggu Hermes Lover yang lainnya untuk reservasi di tanggal-tanggal selanjutnya. Ya, jangan lupa ada donasi yang bisa kita salurkan dari harga yang sudah ditentukan, harga reguler kita di Rp175.000 per pack. Beli 9 dapat gratisnya 1. Jadi dapatnya 10 Pak ya. Iya. Wih, ini cocok sekali untuk grup nih.
Dan selalu ikut juga live ya. Nah, di live itu biasanya ada harga-harga yang kadang-kadang spesial ya. Bisa berbeda-beda, ada potongan harganya betul. ya. Nah, nanti ini Heroes Lover kami mengingatkan kembali kalau live di Instagram di hari Senin sampai Kamis di jam 12 siang dan juga live di TikTok di hari Sabtu ya. jam 2 siang. Ya. Jadi pantengin terus, komen terus, boleh tanya-tanya dan di situ nanti akan diarahkan bagaimana cara reservasi menggunakan link, kemudian memudahkan kita untuk dapat barcode-nya ya Pak ya. Jadi nanti pas datang pas buka puasa udah nggak ribet lagi ngantri, langsung bisa kasih lihat barcode dan sudah diarahkan oleh staff ke meja yang sudah direservasi. Itu dia Pak, ada lagi terakhir pesan khusus dari Pak Budi Saiful selaku GM kepada Hermes Lover. Ya, jadi pesan saya, datanglah berbuka puasa di Hermes Palace Hotel dan nikmati semua produk dan kenyamanan yang ada. Wih, apalagi yang kangen sama rumah bisa datang langsung kemari karena belum sempat misalkan pulang ke rumah nih Pak, pulang kampung karena kesibukan gitu ya. Bisa datang di sini. Jadi kalau kangen dengan makanan Palembang ada tekwan. Iya, ada tekwan. Ada kalau kangen pengen Bali ada sate lilit. Semuanya ada di sini. Ada plecing ayam. Ada gado-gado dan segala macamnya ya. Dengan rasa kualitas bintang 5 yang pastinya ya. Oke, terima kasih banyak Bapak Budi Saiful, sehat terus. Terima kasih. Hari ini sibuk terus ya Pak ya. Insyaallah. Oke, kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam.